gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, namun sebelum itu kita ngobrol pelan-pelan dulu ya. Kalian pernah nggak berpikir atau mungkin sedih ketika melihat orang lain serba mempunyai atau mempunyai apa aja nih, mempunyai HP terbaru, mempunyai baju yang bermerek, dan mempunyai semuanya. Nah, mungkin kalian ngerasa sedih atau mungkin kalian ngerasa pengen kayak pengen banget ya kayak dia yang hidupnya serba berkecukupan. Nah, namun sebelum itu ibu mau mengajak kalian berpikir dulu nih. Definisi kebahagiaan itu apa sih? Apakah kebahagiaan itu hanya bisa diukur atau kebahagiaan itu hanya ketika kita mempunyai segalanya? Kebahagiaan itu hanya sekedar mempunyai barang-barang yang terbaru, barang-barang yang bermerek? Enggak, bukan itu. Kebahagiaan itu ketika kita selalu merasa cukup akan nikmat Allah. Allah berfirman, aku akan menambah nikmatku apabila hambaku bersyukur. Anak-anakku semuanya, kebahagiaan itu bukan hanya soal materi, ya. Allah memberikan kita kesehatan itu yang merupakan suatu anugerah, suatu kenikmatan yang gak ada tandingannya. Jadi, gak perlu kita melihat ke atas, gak perlu kita melihat hidup dia enak banget ya, mempunyai ini, mempunyai itu. Enggak, please, jangan berpikir kayak gitu ya. Ketika kita selalu melihat ke atas, tentu hidup kita nggak akan tenang. Tapi apabila kita langsung melihat ke bawah, maka ketika itu kita akan langsung bersyukur. Banyak di luar sana orang-orang yang serba kekurangan, atau bahkan mereka yang di luar sana mempunyai penyakit, mempunyai ujian yang sangat berat. Nah, bersyukurlah kita yang masih diberi kesehatan. Inti dari materi yang pertama ini kan tentang materialistik. Nah, jadi definisi dari materialistik itu menilai hidup dari apa yang kita punya. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi contoh nih ya, ibu praktekkan. Ada seorang siswi yang begini, aku nggak percaya diri. Uh, aku benar-benar nggak percaya diri ketika aku nggak punya iPhone yang kayak dia. Aku nggak mempunyai iPhone versi terbaru. Atau mungkin ada siswa lain yang begini, aku nggak mau duduk di dekat dia, aku nggak mau bergaul dengan dia yang bajunya kumal, bajunya nggak bermerek. Nah, dari kedua contoh itu, ada yang siswa pertama, dia menilai dirinya sendiri, atau dia mengecap dirinya itu kayak, dia itu nggak percaya diri nih, karena nggak mempunyai barang terbaru, nggak mempunyai iPhone terbaru. Nah, kalau siswa yang kedua itu, dia menilai orang lain, dia menilai orang lain uh, yang nggak mempunyai barang terbaru atau barang bermerek. Nah, jadi maksudnya materialistik ini menilai hidup akan sesuatu yang dipunyai. Anak-anak, Allah nggak pernah melarang kita untuk mempunyai barang bagus. HP yang canggih, HP keluaran terbaru, baju bermerek. Enggak, Allah nggak pernah melarang itu. Tapi, ingat ya, semua itu akan menjadi salah apabila kita menggantungkan kebahagiaan kita apabila kita memiliki barang itu. Ketika barang itu hilang, mungkin ketika barang itu dicuri, diri kita akan sedih, benar-benar sedih, dan mungkin akan kehilangan arah dan benar-benar down, merasa down. Ingat ya, kebahagiaan itu nggak hanya soal materi. Kita itu nggak boleh menilai kebahagiaan hanya ketika kita mempunyai barang tertentu. Enggak ya. Jadi intinya tadi ya, materialistik ini menilai hidup ketika memiliki barang tertentu. Enggak ya. Nah, jadi Allah mengingatkan dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Allah ingin kita sadar bahwa hidup ini bukan seberapa banyak orang yang mempunyai barang yang mewah, tapi seberapa banyak kita bisa merasa syukur, kita bisa merasa bersyukur dan selalu untuk melihat ke bawah, bukan melihat ke atas.
Nah, anak-anakku, materi yang kedua itu ialah tentang gaya hidup hedonis. Jadi, hedonis itu apa sih? Hedonis itu ketika seseorang hanya ingin happy-happy aja, ingin bermegah-megahan terus tanpa memikirkan jangka panjang, tanpa memikirkan efek apa sih yang akan berpengaruh ke diri kita apabila kita terus happy-happy aja. Nah, jadi contohnya itu gimana sih? Contoh, balik ini kita nongkrong yuk. Lalu orang yang diajaknya tadi bilang, kita kan punya tugas, kita ada PR nih dari guru kita tadi. Lalu siswa tadi ngajak lagi nih, udahlah, kita happy-happy aja, mumpung kita masih muda. Kita ini masih muda, ingat ya, kita ini masih muda, ya kita harus banyak happy-happy aja. Usia muda itu nggak dua kali, jadi mending kita happy-happy aja. Yang masalah tugas mah, ya belakangan aja. Nah, contoh tadi itu ialah hedonis. Ingin happy-happy aja tanpa memikirkan efek jangka panjang apa sih yang akan berdampak pada diri kita. Mungkin emang dampaknya itu nggak langsung terlihat ya, nggak langsung terlihat. Nah, tapi dampaknya itu akan terasa di kedepannya nanti. Nongkrong di kafe, itu boleh nggak sih? Boleh aja, asalkan jangan lupa akan kewajiban kita. Jangan lupa akan akhirat. Ada nggak di antara kalian yang rela menghabiskan duit untuk membeli tiket konser? Oh, padahal harga tiket konser itu mahal banget ya. Kita itu nggak boleh hanya memikirkan duniawi saja, hanya ingin happy-happy aja, tanpa menyiapkan bekal untuk akhirat kita nanti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi apa ya, dunia ini memang indah. Dunia ini memang saking keindahnya membuat kita kadang lupa diri, kadang membuat kita terlena akan keindahan dunia ini. Mari kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah dengan tenang. Saudara kita di Gaza sana untuk tidur, bahkan untuk beribadah pun mereka tidak tenang. Sedangkan kita di sini, kita makan enak, kita masih bisa tidur dengan tenang, kita masih bisa menikmati ibadah dengan tenang. Nah, jadi nih ya, Ibu mau kaitkan dengan ujian. Tentunya setiap manusia mempunyai ujiannya masing-masing. Pandai-pandai kita eh, mau membawa ujian kita itu ke arah mana? Maksudnya gimana? Ketika kita diuji, tentu ya, seseorang mungkin ada yang solusinya itu dipakai untuk hiburan, nongkrong di kafe, uh, berfoya-foya, happy-happy. Tapi alangkah baiknya ketika kita diuji oleh Allah, kita itu berlarinya ke masjid, kita berlarinya ke sholat, langsung untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi terakhir yaitu konsumtif. Nah, jadi konsumtif itu apa sih? Konsumtif itu ketika seseorang yang selalu ingin membeli barang, padahal barang itu enggak dibutuhinnya. Jadi maksudnya gimana? Contoh nih ya, dia sudah punya HP nih, tapi dia beli lagi hanya karena dia eh, hanya terfokus itu keluaran terbaru. Nah, itu kan dia membeli sesuatu itu, dia membeli barang itu, padahal nggak dia butuhin pada saat itu. Nah, itulah definisi konsumtif. Ketika membeli barang, padahal nggak dibutuhin. Nah, Ibu mau mensimulasikan contoh seorang siswa yang menerapkan gaya konsumtif ini. HP iPhone sekarang udah ada keluaran terbaru ya. Aku rencananya mau beli itu, biar nggak ketinggalan tren. Siswa lain. Tapi kan HP-mu masih bagus loh itu. Kok kamu mau beli lagi? Ya aku mau beli itu biar nggak ketinggalan tren aja. Yang lagian juga, ya orang lain kan pada beli semua juga. Pada ngikutin iPhone terbaru itu. Ingat ya adik-adik, semua barang yang kita beli, semua waktu yang kita gunakan, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita membeli sesuatu, alangkah baiknya kita harus merenung terlebih dahulu. Apakah barang yang akan aku beli ini ialah barang yang aku butuhin sekarang? Kalau nggak butuh,
yang nggak perlu dibeli. Lebih baik kita tabung, Dek. Kita tabung uangnya, ya. Ingat, Dek, orang tua kita kerja banting tulang pagi hingga malam untuk menafkahi kita, untuk memberikan kita uang jajan. Mereka mencari uang tak henti-hentinya untuk membiayai kita. Tapi mungkin tanpa sadar kita menggunakan itu hanya untuk kesenangan pribadi kita. Kita berfoya-foya. Padahal uang itu bisa kita tabung, bisa kita gunakan untuk keperluan yang emang kita butuhin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Allah bilang bahwa orang yang boros itu seperti saudara-saudaranya setan. Bukan karena Allah marah, tapi karena Allah peduli dengan kita. Allah nggak mau kita boros. Ya. Belilah barang yang kita butuhkan saja. Di antara kita mungkin udah ada semua ya aplikasi Shopee, aplikasi TikTok, Tokopedia. Itu kan aplikasi belanja yang ya sangat mudah sekali ya untuk kita akses tanpa perlu kita ke pasar. Intinya kita scrolling HP, melihat ada banyak barang, lalu check out, check out, check out. Nah, sekarang ini kan banyak sekali nih ya kayak di Shopee itu kayak live streaming. Di live itu biasanya ada banyak diskon-diskon ya, atau di TikTok intinya banyak sekali diskon. Nah, kebanyakan orang tentu pasti tergiur kan, adik-adik. Pasti banyak tergiur kayak, oh lagi promo nih, lagi diskon 20%. Nah, dari diskon itu mungkin kita terlena ya, ingin check out. Padahal, kalau kita pikir, apakah barang itu sedang kita butuhkan? Pasti enggak kan? Kita beli itu karena lagi diskon. Karena lagi diskon. Padahal barang itu enggak kita butuhkan. Alhasil, setiap kali barang diskon, setiap kali barang murah, langsung tergiur untuk beli. Padahal barang itu udah ada, tapi masih aja dibeli. Itu kan ialah perilaku yang konsumtif. Membeli barang padahal enggak kita butuhkan. Ayo adik-adik semuanya, mari kita ajarin diri kita sendiri untuk menahan diri. Untuk menahan diri untuk tidak boros, untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang untuk happy-happy aja tanpa memikirkan jangka panjang atau jangka efeknya itu apa yang akan berdampak untuk diri kita. Mari kita menahan diri dari nafsu, menahan diri ini untuk segala aspek ya. Jadi kita itu pandai-pandai kita membawa diri, pandai-pandai kita mengolah diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikit-dikit mudah tergiur, mudah ikut-ikutan. Nah ya, apalagi sekarang ini ada istilahnya FOMO ya. Tentu nggak asing lagi ya. Mungkin di antara kalian juga udah tahu FOMO, fear of missing out. Fear, ketakutan, fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan sesuatu. Nah, namun sebelum itu ibu nggak langsung kayak ngomong kalau FOMO itu buruk ya. Perlu kita pikir sejenak. FOMO itu bisa baik, bisa juga buruk. Baiknya gimana? FOMO itu kan seperti ikut-ikutan ya. Apabila kita ikut-ikutan dalam hal kebaikan, ya itu baik-baik aja. It's okay. Tapi ketika kita FOMO, kita ikut-ikutan akan hal yang gak ada gunanya, ya itu untuk apa? FOMO ikut-ikutan dia beli HP yang terbaru, beli baju bermerek, beli apapun, jalan-jalan. FOMO itu sangat nggak layak untuk kita ikutin ya, apalagi kalau sampai memaksakan diri untuk bisa FOMO kayak gitu, sampai-sampai kayak ngutang. Ingat ya dek, jangan sampai kamu ingin dirimu bahagia, kamu ingin mencapai tingkat kebahagiaan lewat materi, sampai-sampai lewat jalur yang salah, yaitu ngutang. Apalagi ya kayak di Shopee sekarang kan ada fitur pay later itu. Jangan sekali-sekali kalian tergiur untuk daftar ya, masukin KTP, dan alhasil kalian check out banyak barang, alhasil utangnya itu numpuk ya, itu kan berbunga ya. Nah, berbunga dan alhasil nanti nggak terbayar. Nah, berkaitan dengan FOMO ini juga nggak hanya perihal kayak barang ya, nggak hanya perihal materi, tapi FOMO ini juga sekarang ini kan kayak ada banyak sekali tren TikTok ya, tren joget-joget. Ibu pikir itu sangatlah nggak logis kita ikutin ya, nggak layak sekali loh. Kayak masa iya sih kayak ada tren baru TikTok jogetan baru, langsung ada banyak orang-orang yang ngikutin tren itu, menghabiskan waktu dengan scrolling melihat tren terbaru itu tadi, lalu menghafalkan jogetannya,
Apa gunanya? Apa gunanya ikutin tren kayak gitu? Alih-alih mengikuti tren yang kayak biar terlihat keren, coba ikutin atau FOMO, ikutin tren-tren yang apa ya? Ikutin tren-tren yang positif. Contohnya apa? Nah, sekarang ini kan ada banyak kayak challenge 30 hari belajar bahasa Inggris, challenge 30 hari public speaking, atau challenge berbagi atau sedekah. Nah, itu kan ada banyak sekali kayak itu ya. Ada banyak sekali tren-tren yang bisa kita ikutin, yang apabila kita ikutin itu ya justru berdampak positif untuk diri kita, bukan justru berdampak negatif. Nah, jadi pandai-pandai kita untuk memilih FOMO apa nih yang bisa kita ikutin. Bukan justru kayak ikut-ikutan yang biar terlihat keren padahal itu nggak ada manfaatnya sekali deh ya. Ibu mau mengajak kalian merenungin sedikit lagi ya mengenai kerja keras orang tua kita. Orang tua kita banting tulang, orang tua kita bekerja siang malam untuk menafkahi kita. Janganlah kita justru apa ya? Janganlah kita justru nggak belajar, tapi malah happy-happy terus, nongkrong sana sini, tiktokan terus. Pikirkan orang tuamu deh. Coba deh ketika mereka tidur, lihat wajah mereka. Atau ketika mereka pulang bekerja, lihat betapa capeknya mereka bekerja hanya untuk mendapatkan uang untuk menafkahi kita. Tapi mungkin tanpa sadar banyak di antara kita yang justru menggunakan uang itu hanya untuk berfoya-foya. Menggunakan uangnya bukan untuk belajar. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menafkahi kita. Sedangkan kita menghabiskan waktu kita untuk apa? Untuk berfoya-foya, untuk kesana kesini. Coba kita kayak contoh lain ya. Orang tua kita taunya uang yang diberikan itu kita beli kuota untuk keperluan belajar. Tapi malah dipakai untuk scrolling sosmed terus, TikTok kan, nonton yang anfaedah. Orang tua kita taunya kita gunakan kuota itu untuk belajar, untuk akses buku-buku, untuk nonton video yang edukatif. Tapi kita malah menyalahgunakannya. Dan juga sekarang ini ada banyak sekali ya game yang membuat semua orang lupa akan waktu. Yang membuat orang-orang kecanduan untuk main terus. Sehingga lupa akan waktu, lupa untuk belajar, lupa untuk menjalankan kewajibannya. Ayo kita semuanya sama-sama untuk belajar terus memperbaiki diri. It's okay jika di hari kemarin kita sangat lalai. Tapi untuk hari ini, untuk detik ini juga, mari kita belajar untuk terus mengubah habit kita. Karena apa? Habit kita di hari ini akan mempengaruhi habit kita di yang waktu yang akan datang. Apabila habit kita sekarang bawaannya mau tidur terus, bawaannya mungkin mau santai-santai terus, scrolling sosmed terus, jalan-jalan terus, berfoya-foya terus, menghamburkan uang terus, habit itu, habit yang kita tanamkan itu tentu akan berdampak ke di waktu yang akan datang, kan? Nah, oleh karena itu, marilah kita mengubah habit kita sedini mungkin. Kita ubah habit kita, ya. Nah, berkaitan dengan FOMO tadi, coba kita FOMO untuk lari pagi. Nah, kembali lagi ke materi tentang konsumtif tadi. Uh, ada hadis larangan berlebihan dalam makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2380. Nah, Nabi kan ngajarin kita untuk makan secukupnya, jangan berlebihan. Jangan sampai obesitas ya, adik-adik. Jangan sampai obesitas itu merusak hidupmu. Maksudnya gimana? Dengan obesitas, dengan kelebihan berat badan, itu tentu akan membuat tubuh kita nggak fit, bukan? Akan membuat tubuh malas gerak, nggak olahraga. Mungkin baru aktivitas sebentar, udah lelah.
Itulah bahkan Nabi pun melarang untuk makan yang berlebihan. Ya, sebisa mungkin hidup ini harus seimbang. Hidup seimbang akan dunia dan akhirat. Kita boleh mengejar dunia. Tentu dalam dunia ini, ya kita harus mengejar dalam artian apa sih? Dalam mengejar bagaimana caranya agar kita sehat, sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas. Kita gak hanya sehat fisik aja, tapi kita juga harus berusaha untuk menyehatkan pikiran kita, menyehatkan otak kita. Jangan sampai overthinking membunuh mentalmu. Ada banyak sekali orang yang berawal dari overthinking bisa membuat dia gila. Berkaitan dengan overthinking tadi, coba deh alih-alih menghabiskan waktu untuk overthinking, coba deh menggunakan waktu itu untuk membuat planning, membuat target apa yang bisa kita perbaiki dari hidup kita sendiri. Bukan justru overthinking, larut dalam menangisi kesalahan yang pernah kita buat. Itu sama aja kayak apa ya? Kayak kita itu hanya berdiam diri, nggak ada membuat perubahan. Ingat ya, kita hidup ini harus membuat perubahan. Semakin berkurangnya umur kita, ya tentu kita harus semakin membuat banyak perubahan. Perubahan besar, perubahan yang jauh lebih baik dari kita yang di hari kemarin. Baiklah anak-anakku, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk merenungi. Apa sebenarnya yang kita kejar di dunia ini? Kesenangan yang nyata? Atau justru ingin selalu mendapatkan pengakuan dari orang lain? Hidup sederhana itu bukan berarti kita miskin, tapi tanda kalau hati kita selalu cukup, selalu merasa cukup, selalu bersyukur akan apa yang Allah kasih ke kita. Lalu gimana caranya agar kita bisa merasa cukup? Lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Itu aja kuncinya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, dari 3 gaya hidup tadi yang tidak sepatutnya kita lakukan, yang dimana tadi ada hedonis, konsumtif, dan materialistik, marilah kita bersama-sama berharap ke Allah. Semoga pada materi hari ini bisa membawa manfaat untuk diri kita. Semoga hati kita selalu mudah untuk menerima kritik, saran, ataupun nasihat dari orang lain, sehingga diri kita bisa terus untuk berubah menjadi diri kita yang versi terbaik. Dan semoga kita nggak terlena akan keindahan duniawi yang hanya sebentar ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.